Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas zakat. Yang pada kesempatan kali ini kita fokus zakat emas, perak, perdagangan dan zakat fitrah. Adapun zakat tumbuh-tumbuhan, zakat hewan ternak ya, mungkin untuk kita enggak begitu perlu ya. Saya mau tahu yang beternak angkat tangan coba. Enggak ada, semuanya ternak uang. Jadi coba yang kita fokuskan bahas zakat emas, perak, perdagangan dan zakat fitrah. Kita tahu bahwa zakat adalah perkara yang sangat penting. Dia adalah salah satu dari rukun Islam ya. Dan betapa sering zakat digandengkan dengan salat ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat ya. Dan barang siapa yang mengingkari zakat, maka dia kafir. Barang siapa mengakui kewajiban zakat namun tidak mau bayar, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian ada orang-orang tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan zakat hanya diwajibkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau bayar lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka gara-gara tidak mau membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah syiar Islam yang harus dihidupkan, dan seorang berusaha menunaikan zakat sehingga sempurna rukun Islamnya. Kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah bersyahadatain, sudah salat, kemudian sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang sempurna karena 5 tiangnya sudah dia tegakkan. Karena Islam adalah ibarat bangunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara, 5 rukun Islam tersebut. Nah, kalau orang sudah membangun 5 tiang tersebut, tinggal dinding-dindingnya dia penuhi sebagai penghias, penyempurna keindahan bangunannya. Tapi paling tidak 5 tiang tersebut, kalau dia mampu, maka hendaknya dia bangun 5 tiang tersebut, pondasi tersebut, sehingga bangunannya lebih sempurna. Taib. Yang pertama akan kita bahas adalah zakat emas dan perak atau zakat uang. Zakat emas dan perak. Emas dan perak. Jadi di antara syarat zakat emas dan perak ya, atau dan uang ya, syaratnya harus memenuhi nisab, dan yang kedua melewati haul ya. Jadi memenuhi nisab dan haul. Nisab adalah ya kadar minimal terkena wajib zakat. Adapun haul adalah 1 tahun. 1 tahun hijriyah. Nah, sekarang di depan kita ada 2, yaitu emas dan perak. Kita bicara tentang nisab. Ada emas, ada perak. Nisab emas sebenarnya adalah 20 dinar, sama dengan 20 dinar. Adapun perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. 1 uqiyah 40 dirham, 50
200 dirham. Nah, dinar ini berapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Dinar ini kalau dikonversikan ke ukuran sekarang, satu keping dinar berapa? Namun sebagian ulama berpendapat satu keping dinar sama dengan 4,25 gram. Ya, sehingga 20 dinar sama dengan berapa? Berapa? Kali dong. 85 gram. Ada pendapat lain mengatakan 20 dinar, pendapat lain sama dengan 20 dinar sama dengan 92 gram. Ini ada khilaf memang, karena memang untuk menentukan satu dinar ini dikonversikan untuk berat sekarang ada khilaf di kalangan para fuqaha. Adapun 200 dirham secara umum ada dua pendapat ya. Bagi yang menganggap 85 gram, maka 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Bagi yang berpendapat pendapat lain, 200 dirham sama dengan 644 gram. Nah, sekarang tinggal dilihat harga emas berapa 1 gram. Kita ambil pendapat yang di atas biar yang sering dipakai oleh kawan-kawan adalah pendapat yang di atas. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang di bawah pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ada khilaf ya. Baik. Sekarang kalau 85 gram, 1 gram emas sekarang berapa? Siapa yang suka beli emas? Yang suka ternak emas siapa? 500.000. Emas murni. Emas murni dicek 600.000 lebih. 669 tadi kalau enggak salah. 662. Coba saya hitung sekarang. Jadi yang jadi patokan emas murni ya. Coba kali 662 kali 85 sama dengan 56 juta. Sama dengan jadi 56 juta sekitar lah ya, 56 juta kira-kira 56 juta rupiah. Perak coba dikali harga perak murni berapa? 16.000 tadi ya. 16.000 per gram, 16 kali 595 sama dengan 9.520.000. Jadi kira-kira nisabnya 9.500.000. Nah, sekarang tatkala kita bicara tentang uang, kalau antum punya emas, antum punya perak sudah mencapai 85 gram, berarti sudah kena nisab. Kalau antum punya perak sudah mencapai 595 gram berarti sudah kena nisab. Kita pakai pendapat yang ini ya. Sudah kena nisab. Nah, seandainya emas cuma 80 gram, berarti belum kena nisab kan? Kena nisab belum? Belum. Tapi antum punya perak 500 gram, juga belum kena nisab. Apakah digabungkan sehingga antum kena nisab? Karena emas bisa ditukar dengan perak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya emas dan perak tidak boleh digabungkan. Kalau emas sendiri tidak sampai nisab ya sudah enggak kena zakat. Kalau perak sendiri tidak kena nisab enggak usah bayar zakat. Sebagian ulama berpendapat kalau tidak salah Hanafiyah digabungkan. Kapan emas kurang, perak kurang tapi kalau digabungkan kena nisab, maka kena nisab ya. Allah alam bisawab, yang benar tidak perlu digabungkan karena di zaman Nabi emas sendiri, perak sendiri, zakatnya masing-masing. Paham sampai sini? Sekarang antum enggak punya emas, enggak punya perak, antum punya duit. Antum punya duit. Nah, kalau antum punya duit, lihat duit antum berapa. Kalau sudah 56 juta berarti kena nisab. Para ulama sekarang kita berbicara rupiah. Kita punya uang rupiah. Rupiah ini sebenarnya hukumnya emas atau perak?
Sehingga kita ikut nisabnya emas atau nisabnya perak. Kalau kita ikut nisabnya emas berarti 56 juta. Tapi kalau kita ikut nisabnya perak, antum punya uang 10 juta sudah kena nisab. Paham tidak? Paham sampai sini? Kalau enggak paham kasih tahu ya, karena ini terus nanti tambah susah. Saya ulangi. Ya, kalau antum punya uang, nah, antum sekarang mau ikut nisab mana? Rupiah ini ikut nisab mana? Apakah emas atau perak? Kalau kita tidak tahu asalnya rupiah ini emas atau perak, maka kata para ulama yang lebih hati-hati adalah mengikuti nisab menguntungkan orang-orang miskin. Kalau lebih menguntungkan orang-orang miskin, berarti ikut nisab perak supaya antum cepat bayar zakat. Paham? Berarti kalau antum punya uang 10 juta, antum sudah kena nisab. Paham? Paham? Karena kita mengikuti nisab apa? Perak. Ada pendapat mengatakan tidak, kita ikut nisab emas. Wallahu a'lam bishawab ya. Lebih hati-hati, kita ikut nisab perak. Kalau kita ikut nisab perak, berarti antum punya uang 10 juta sudah kena nisab. Paham? Nah, sekarang berarti antum banyak yang bisa kena zakat ya. Antum punya uang 10 juta? Punya kan? Berarti kena nisab. Ini syarat pertama nisab. Syarat kedua haul. Haul. Haul ini sama dengan 1 tahun hijriah. Jadi syaratnya nisab tersebut harus bertahan hingga setahun, hingga 1 tahun hijriyah. Maksudnya apa? Seandainya antum punya nisab sudah kena 10 juta, ya, ternyata kena nisab. Kapan kena nisab? Antum kasih tanda. Saya kena nisab sekarang tanggal berapa Ramadan? Apa? Tanggal berapa? 19, 18. Masih 12 hari lagi lebaran. Taruhlah 18, antum ternyata uang saya sampai 10 juta tanggal 18 Ramadan. Nah, 10 juta ini harus bertahan sampai tahun depan 18 Ramadan tahun berikutnya. Kalau bertambah enggak ada masalah, yang penting jangan sampai kurang. Seandainya kurang ternyata bulan Syawal antum menikah, duit habis bahkan minus, ya sudah. Berarti hilang nisabnya. Kapan dia hilang berkurang di tengah jalan dari 9.500.000, berarti hitung ulang nisab. Paham? Paham tidak? Contoh antum punya uang di bulan tanggal 18 Ramadan 1440, uang ternyata sudah 15 juta. Antum punya utang 15 juta berarti nisab atau enggak? Nisab. Ini harus bertahan. Ternyata kemudian Syawal sudah berkurang, tinggal 13. Kemudian Rabiul Awal antum kawin habis duit, bahkan hutang. Ya udah, enggak kena zakat karena belum 1 tahun. Paham? Tapi antum ternyata antum uang 15 juta. Kemudian bulan Rabiul Awal antum mau menikah, antum beli emas, persiapan untuk mahar misalnya. Antum beli emas dengan harga 10 juta. Uang antum tinggal 5 juta, emas harga 10 juta. Antum belum nikah, ini persiapan nikah. Antum menikahnya Syawal tahun depan misalnya. Nah, kata para ulama tetap kena nisab. Jadi kalau uang berkurang, nisab itu ditambah dengan emas. Maksud saya kalau antum punya uang 5 juta, ternyata antum punya emas senilai 20 juta, berarti kena nisab. Karena kalau digabung lebih daripada 10 juta. Atau mohon maaf, misalnya antum punya uang 5 juta, terus antum punya perak, ternyata harganya 10 juta atau 8 juta. Antum punya uang 5 juta, antum punya perak seharga 8 juta. Berarti antum kena nisab apa? Nisab perak 5 tambah 8 lebih dari 10. Paham? Atau sebaliknya, antum punya emas enggak sampai 85 gram. Antum punya emas 80 gram. Tetapi antum punya uang 5 juta. Kena nisab emas atau tidak? Kena. Karena
5 juta tersebut lebih daripada harga 5 gram emas. Saya ulangi, antum punya uang, antum punya emas 80 gram. Nisab emas berapa? 85. Antum enggak kena zakat, tapi antum punya uang 5 juta. Kata para ulama digabungkan antara uang dengan emas atau uang dengan perak. Karena antum punya uang 5 juta ini nilainya lebih dari harga 5 gram emas. Oleh karenanya sudah kena zakat, sudah kena nisab. Sampai di sini paham? Paham? Yang benar. Sudah? Sudah paham tidak? Ada yang bertanya? Iya. Baru pas kajian ini kita dapat pencerahan bahwasanya nisabnya perak itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya kita sudah lupa. Enggak apa-apa, itu perkara ijtihadiyah. Sebenarnya mengatakan perak. Lebih hati-hati kita ikut nisab perak agar orang miskin segera dapat duit. Paham? Sekarang seandainya ini sampai sini paham ya? Sekarang kita bahas zakat hutang. Zakat hutang dan piutang. Kalau kita punya hutang sama orang lain, maka misalnya kita punya hutang sama orang lain, kita punya uang di tangan 100 juta, kena nisab atau tidak? Kena nisab, karena 85 gram ya cuma 50 jutaan. Kena nisab. Atau kita ikut nisab perak 10 juta sudah kena zakat. Uang kita 50 juta, berapa juta tadi saya bilang? 100 juta di tangan. Jelas kena nisab. Kemudian sudah bertahan sampai setahun. Sudah wajib zakat. Ternyata tahun depan uang kita menjadi 110 juta. Ternyata kita punya hutang 120 juta. Saya punya uang di tangan 100 juta, tahun depan jadi 110 juta. Kemudian saya punya uang hutang 110 juta. Banyakan mana? Hutang. Apakah saya kena zakat? Yang benar saya kena zakat. Yang dilihat adalah uang yang ada di tangan. Kalau antum tidak mau kena zakat, antum bayar hutang, sudah enggak kena zakat. Antum bayar hutang sampai 100 juta atau sampai 110 juta, 5 juta, ya sudah enggak kena zakat. Atau kalau antum bayar hutang cuma antum bayar hutang 100 juta, tinggal 20 juta, yang kena zakatnya yang 20 juta. Tapi kalau antum tidak mau bayar hutang, maka antum harus keluarkan zakat dari uang yang ada di tangan. Paham? Paham tidak? Saya ulangi. Saya punya uang 100 juta, jelas kena nisab, bertahan sampai 1 tahun, jelas kena zakat. Tapi saya punya hutang ternyata 200 juta. Lah, saya tak kategori miskin. Kenapa? Karena utang lebih besar daripada yang saya miliki. Apakah saya kena zakat? Kata para ulama, kena. Harus bayar zakat. Tapi utang saya lebih banyak. Kalau kau tidak mau bayar zakat, bayar utangmu. Pas kena haul kau bayar utang habis nol, ya sudah enggak kena zakat. Atau antum bayar utang 50 juta. Masih 200 juta, antum cicil 50 juta, berarti masih punya utang 150 juta dan uang antum tinggal 50 juta, 50 juta kena zakat. Bukan 2,5% dari 100 juta, tapi 2,5% dari uang yang di tangan. Paham? Saya lupa zakatnya berapa ini? 2,5%. 2,5% atau 1/40. Paham tidak? Sekarang hutang, bagaimana dengan piutang? Kita punya uang di orang 100 juta. Dia sudah 3 tahun pinjam uang, berarti sudah kena zakat 3 kali. Maka kata para ulama, kalau kita punya piutang sama orang, dilihat
Kalau ternyata piutang tersebut mudah untuk dibayar dan orang tersebut dikenal selalu bayar tatkala jatuh tempo, maka uang tersebut seperti milik kita. Maka harus kena zakat. Orang ini kita kenal, dia setiap waktu dia bayar sesuai dengan jatuh tempo. Sudah pengalaman kita seperti itu. Maka uang kita yang ada di dia itu seperti di tangan kita. Karena nanti pada waktunya dia akan apa? Bayar. Maka dia kena zakat. Tetapi jenis kedua, kita piutang sama orang yang orang ini bandel. Ditagih tidak pernah bayar, bahkan kita nagih dia marah-marah. Sudah kena jatuh tempo berulang-ulang dan dia tidak mau bayar. Kita kenal orang ini susah untuk bayar. Bagaimana? Kata para ulama, uang kita yang ada di orang piutang kita tersebut tidak kena zakat. Karena seperti uang yang bukan dimiliki kita. Nanti kalau dia bayar suatu saat, maka sebagian ulama mengatakan misalnya 10 tahun berikut baru dia bayar. Dia punya utang 100 juta, 10 tahun kemudian baru dia bayar. Cukup kita bayarkan zakat setahun. Cukup kita bayarkan zakat. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Pendapat yang kedua, dia bayar 10 tahun kemudian baru 100 juta, hitung mulai dari awal lagi. Nisab hitung haulnya. Seperti kita baru dapat uang baru. Maka ditunggu haulnya, apakah sampai 1 tahun bisa bertahan 100 juta ini atau tidak? Secara hukum syar'i lebih kuat pendapat yang kedua, karena uang tersebut seakan-akan bukan milik kita, seakan-akan kita baru dapat uang, maka terkena nisab dan kita tunggu haul setahun. Tapi kata para ulama, kalau kita bayarkan zakatnya setahun, itu lebih hati-hati. Paham? Sekarang saya kasih kasus. Ada seorang si A, dia punya uang 100 juta. Kemudian dia punya piutang kepada B. Dia punya utang kepada si C 150 juta. Coba ulang ya. Si A punya uang berapa? 100. Punya piutang kepada si B berapa? 200 piutang. Terus dia punya hutang sama orang berapa? 150 juta. Berlalu setahun. Ternyata si B tidak bayar hutang. Kemudian dia juga tidak bayar hutang kepada si C. Karena mau bayar hutang sama si C, dia butuh uang dari si B. Baik, berapa zakat yang dia keluarkan? Dari berapa uang? Dari 100 juta. Nah, uang di tangan cuma berapa? 100. 200 belum dia dapatkan dan 150 belum dia bayarkan. Tahun kedua, ternyata si B bayar utang 100 juta. Kemudian dia cicilkan uang kepada si C 50 juta. Berapa zakat yang dia bayar? Hah? Dia dapat bayar utang berapa? 100. Dia cicil berapa? 50. Uang di tangan berapa? 150. Berapa zakat yang dia bayar? Menurut pendapat pertama, dia bayar zakat dari 150 juta. Menurut pendapat kedua, yang dia bayar zakat cuma yang 100 juta, yang 50 juta hitung baru. Ini uang tersendiri. Tunggu haulnya selama setahun. Lebih hati-hati, dia bayarkan langsung zakat semuanya 150 juta. Masya Allah. Mungkin antum kurang semangat. Kalau miliar baru semangat antum. Sudah ya? Baik, ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau sudah, tolong dibalik. Pendapat yang rajih menurut para ulama, zakat emas termasuk di dalamnya adalah zakat perhiasan. Ada khilaf, apakah perhiasan yang disimpan oleh seorang wanita untuk dipakai itu kena zakat atau tidak? Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak kena zakat, ada yang mengatakan kena zakat. Selama memang dia mau pakai, maka itu tidak terkena zakat. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kena zakat. Yang lebih hati-hati bahwasanya
emas termasuk yang dipakai oleh seorang wanita, itu semuanya kena zakat. Dihitung emas yang dia punya berapa gram. Tayyib. Sekarang lebih besar ini ya? Bisa dicabut. Sekarang kita bahas tentang zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan ya. Zakat barang dagangan ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah urudut tijarah, barang dagangan, kena zakat atau tidak? Kalau emas, perak, duit, para ulama sepakat kena zakat. Tapi barang dagangan, karena dia bukan duit, dia barang yang diperdagangkan. Apakah dia kena zakat atau tidak? Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan iya, kena zakat. Bahkan itu sampai sebagian ulama mengatakan ijma' ulama. Tetapi Daud Az-Zahiri, pendapat Zahiriyah yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, mengatakan bahwasanya zakat perdagangan tidak ada. Zakat perdagangan tidak ada. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 267 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kata Allah, wahai orang yang beriman, infakkanlah dari perkara-perkara yang baik yang kalian usahakan. Kita buka tafsir para salaf seperti Mujahid rahimahullah taala, maksudnya min thayyibati ma kasabtum, yaitu dari harta jual beli kalian. Jadi tafsiran salaf menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah jual beli. Kemudian juga ada ayat-ayat yang umum seperti kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah. Dan kita tahu namanya barang dagangan juga termasuk harta, tapi ayatnya terlalu umum. Demikian juga dalam firman Allah, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan harta mereka, pada harta mereka ada hak yang harus mereka tunaikan kepada orang yang meminta-minta, orang miskin atau orang yang miskin yang tidak minta-minta. Tapi itu semua dalilnya umum. Tapi dalil yang sangat tegas dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, kisah Khalid bin Walid, sahabat untuk mengambil zakat dari beberapa orang. Kemudian para sahabat melapor, ya Rasulullah, si fulan termasuk Khalid bin Walid tidak mau bayar zakat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, amma Khalidun fa innakum qad zalamtumuhu. Adapun Khalid bin Walid, Ibnul Walid, sungguhnya kalian telah menzalimi dia. Qad ihtabasa azru'ahu wa tudahu, ya. Karena Khalid fi sabilillah. Sebenarnya Khalid itu baju zirahnya dan juga peralatan perangnya telah dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian ambil zakatnya? Para ulama mengatakan, para sahabat yang mengambil zakat dari Khalid, mereka menyangka bahwasanya baju perang Khalid itu mau dia jualkan. Barang-barang alat peperangannya mau dia jual belikan, makanya ditarik zakatnya. Tapi Nabi mengatakan, tidak, itu barang-barang yang dia miliki bukan untuk dia perdagangkan. Tapi barang-barang yang dia miliki tersebut kena zakat. Tetapi mafhum khalafahnya dipahami berarti kalau dia perdagangkan maka itu terkena zakat. Ada juga dalam satu hadis, wa fil bazzi sadaqatuhu. Pada kain yang dijual, kain dipintal dijual, ada zakatnya. Hadis ini sebenarnya nas dalam permasalahan sangat tegas, tetapi di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tetapi secara umum inilah pendapat jumhur ulama bahwasanya barang dagangan terkena zakat berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian secara kias orang dagang itu yang dia cari apa? Duit atau bukan? Bukan, yang dia cari dinar dan dirham. Yang dia cari adalah duit. Maka hukumnya sama seperti duit, sama-sama kena zakat, sama-sama 2,5% dan hukumnya sama dengan emas dan perak, dinar dan dirham dan fulus, sama, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat dari hakikat jual beli barang, tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan emas dan perak atau uang. Tayyib, kita akan membicarakan tentang kondisi barang dagangan.
Orang biasanya jual rumah, properti, atau jual motor, jual mobil, jual buku, atau jual yang macam-macam ya. Maka yang kita harus lihat kapan jual beli tersebut baru terkena zakat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kalau ada rumah kita jual, sudah setahun kita pasang iklan nggak laku-laku, apakah kita kena zakat? Sementara rumahnya nggak laku-laku. Maka dilihat, Anda jual rumah tujuannya apa? Kalau Anda jual rumah untuk takassub, untuk perdagangan, memang antum cari untung, maka Anda kena zakat. Urudut tijarah, zakat barang dagangan. Tapi kalau Anda jual rumah ternyata bisa untuk takhallus, untuk ya rumah ini sudah tua, saya sudah nggak mau pakai lagi, saya mau jual, maka itu nggak kena zakat. Karena Anda bukan jualan rumah untuk cari duit, tapi yang penting ini rumah sudah tidak layak saya pakai, saya mau jual, itu tidak kena zakat. Paham? Meskipun antum sudah taruh iklan, sudah kena haul 2-3 kali, 3 tahun. Tapi antum beli itu bukan untuk jual beli seperti properti. Kalau orang bisnis properti, dia jual beli rumah memang untuk apa? Untuk duit. Rumah itu bukan hanya sekedar sarana, yang dia inginkan adalah duit. Ya. Tapi kalau orang jual rumah ternyata karena rumahnya sudah tua, dia ingin pindah, atau dia ingin beli rumah baru lagi, ini rumah, saya mau ganti rumah, saya jual. Sudah pasang iklan 3 tahun baru laku, maka tidak kena zakat juga. Karena bukan barang dagangan antum. Antum ini memang tidak dikenal jual beli rumah, tidak. Tapi antum jual rumah karena memang antum ingin beli rumah baru buat antum kurang cocok. Maka itu tidak kena zakat. Atau antum jual rumah karena perlu uang. Ditagih bank misalnya, waduh. Kalau saya harus jual rumah. Pasang iklan tahun depan baru laku. Apakah kena zakat? Tidak perlu bayar zakat. Karena antum jual rumah bukan sebagai barang dagangan. Faham? Baik. Jadi yang disyaratkan dikatakan kena zakat kalau memang itu barang dagangan, antum jual beli untuk dapat untung duit. Laku jual beli lagi, jual lagi beli lagi, itu baru kena barang dagangan. Baik. Sekarang jika diniatkan untuk cari untung, masih nyambung, Ikhwan? Masih. Ada 3 kondisi. Pertama, barang yang antum jual tersebut antum pakai atau antum gunakan. Contohnya rumah atau mobil. Rumah antum jual, antum niat jualan. Ada tiga kondisi. Pertama, antum pakai, hukum asalnya antum pakai, tapi dalam hati antum, kalau ada orang tawar, ya saya jual. Kalau memang harganya oke. Paham? Sebelumnya, ya, kalau rumah antum pakai, ada beberapa kondisi. Misalnya, rumah antum pakai, tidak antum jual, antum mau pakainya dengan antum sewakan kepada orang lain. Maka yang antum lihat zakatnya bukan zakat rumahnya, tapi zakat uang sewanya. Banyak orang tanya, Ustaz, saya punya usaha kos-kosan, kena zakat enggak? Yang kena zakat bukan kos-kosannya, tetapi apa? Duit yang masuk. Duit yang masuk itu nilainya sebagai uang. Kalau kena nisab dan kena haul, maka bayar zakat kembali kepada zakat uang yang kita bahas tadi. Paham? Paham tidak? Saya ulangi, kalau antum rental mobil, yang antum jual belikan kan bukan mobilnya, yang antum jual belikan adalah jasanya, jasa sewa menyewa. Nah, kalau ternyata antum dapat masukkan duit dari rental-rental tersebut dalam sebulan 100 juta, tetapi pengeluaran antum ternyata 90 juta atau 100 juta habis, uang antum tidak pernah bertahan terus, kena nisab. Nisab berkurang lagi, kena nisab berkurang lagi, tidak pernah bertahan sampai setahun, maka tidak bayar zakat. Dilihat adalah duitnya, maka kembali kepada hukum tadi, hukum zakat duit. Paham atau tidak? Paham ya? Kalau antum punya tanah, antum tidak jual belikan, antum pakai tanah tersebut antum pakai untuk tanam-tanaman. Yang kena zakat bukan tanahnya, tanamannya. Kalau memang pas panen kena zakat, kalau memang termasuk tanaman yang harus dibayarkan zakat. Tapi kalau antum punya rumah, antum jadikan gudang, ya enggak kena zakat karena antum enggak jual dan ada pemasukan di situ. Paham?
Paham atau tidak? Baik. Sekarang kondisinya antum tempati atau antum pakai, tapi dalam hati antum kalau ada yang tawar harganya oke, saya lepas. Contoh antum punya mobil, tempat aja. Saya enggak jual, saya mau pakai mobil ini. Hukum niat asal antum mau pakai. Tetapi kalau ada yang tawar oke, ya sudah saya lepas, saya tidak niat jual. Tapi kalau ada yang tahu-tahu antum tidak pernah kasih iklan saya jual mobil, tidak pernah. Antum tidak pernah kasih iklan saya jual rumah, tidak pernah juga. Tahu-tahu ada orang datang, rumah antum gimana? Saya tawar 5 miliar. Oh, bolehlah antum jual. Maka tidak kena zakat karena niat antum asalnya bukan untuk jual beli. Faham? Baik. Jika tidak jelas bimbang antum, ini sebenarnya saya niatnya jual beli atau niatnya saya pakai. Kamu jual motor enggak? Ya, kalau harganya oke ya, tapi antum bimbang. Kalau bimbang niatnya jual beli atau untuk dipakai, maka hukum asal tidak kena zakat. Karena hukum asal barang dipakai, barang kita punya itu untuk kita pakai, bukan untuk kita jual. Hukum asal barang kita punya itu untuk sebagai aset, bukan untuk apa dijual. Maka tidak kena zakat. Yang kena zakat misalnya adalah barang bagaimana? Barang yang benar-benar antum jual. Antum buka properti, ini rumah, antum jual. Antum buka jual beli motor, beli mobil, antum jelas orang tahu ente penjual mobil, penjual motor. Orang tahu. Nah, itulah yang kena zakat barang dagangan. Antum buka toko buku, antum jualan buku, jelas. Jelas. Paham? Tatkala itu barang-barang memang benar-benar antum jual belikan untuk dapat untung, maka itulah yang terkena zakat barang dagangan. Ustaz, bagaimana kalau saya sembari pakai? Tidak ada masalah. Niat awal antum, niat utama antum untuk menjual, menjadikan barang itu sebagai barang jual beli. Contoh antum punya rumah, antum niatkan saya memang jual beli rumah, tapi saya pakai aja lah. Nanti kalau gitu saya laku, saya beli lagi rumah, saya jual lagi nanti berapa tahun lagi, begitu. Memang dia punya niat awal jual beli rumah. Entah dia buka properti atau memang dia beli dan dia jual, beli dan dia jual. Tapi orang tahu pekerjaan dia jual beli apa? Rumah. Berarti kena zakat jual beli meskipun dia pakai rumah tersebut. Karena hukum asal dia, hukum niat dia asalnya adalah untuk jual beli rumah. Sama, ada teman saya juga begitu. Dia jual beli motor, jual beli mobil. Orang tahu semua. Kalau pengen beli mobil sama dia. Tapi setiap dia beli mobil dia pakai. Mumpung mobil baru. Nanti 1 bulan dia lepas. Nanti dapat lagi mobil ya. Orang ini berarti hukum asal dia punya mobil untuk dijual. Meskipun dia pakai, tetap kena zakat barang dagangan. Paham? Sampai sini paham? Ayo. Contoh seorang beli rumah dan dia niat untuk dijualkan lagi. Dia bilang properti sekarang harga melonjak. Setahun aja bisa naik 100%. Rumah yang harga 1 miliar tahun depan bisa jadi 2 miliar. Dia beli rumah untuk dia jual. Niatnya memang dia untuk jual belikan. Maka setelah dia beli rumah, baru berjalan 9 bulan, ini rumah gua mau jual. Saya pakai aja. Kena zakat atau tidak? Tidak, karena niatnya berubah. Karena niatnya berubah. Tahu-tahu bulan depan saya mau jual. Kata para ulama dihitung haul baru. Karena dia sempat terpotong di tengah. Paham? Berarti niatnya hitung baru dari bulan depan hitung lagi setahun. Apakah dia terus bertahan? Tapi Allah Maha tahu tentang niat seseorang. Baik, kita sekarang bicara tentang biasanya orang tanah dan rumah. Ini sebagai contoh saja. Contoh sekarang jual beli tanah. Tanah memang kita jual belikan tidak ditanami. Kita pasang iklan tanah. Memang kita dikenal dengan tukang jual beli apa? Tanah. Ingat ya, bukan kita jual tanah karena perlu, tanah warisan kita mau jual karena mau dibagi, itu enggak kena zakat. Karena bukan zakat barang dagangan, tapi kita karena perlu duit. Ini tanah warisan harus dibagi-bagi, maka harus dijual, maka tidak kena zakat. Yang kena zakat orang yang jual beli apa? Tanah. Atau dia punya tanah dia beli banyak dijual lagi, ya itu kena zakat. Kalau tanah ya sudah, kondisinya 2 tanah, bisa jadi tidak ditanami. Kalau tidak ditanami, ya udah zakat tanah. Tanah tersebut harga jualnya misalnya 1 miliar. Maka kalau 1 tahun depan belum laku,
harus keluarkan zakat 25% dari 1 miliar tersebut. Sesuai dengan harga tanah tatkala itu. Kalau laku kira-kira berapa? Naik atau turun? Harga jual ya. Harga jual tanah kira-kira pada saat itu apakah naik atau turun? Paham? Karena kita jual tanah. Lewat setahun berarti kena haul, kita keluarkan 25%. Ustaz saya enggak punya uang, ya sudah, berarti ente punya utang sama Allah. 2 tahun lagi baru laku, ente keluarkan 5%. Atau 20% dari harga tahun lalu, 20% dari harga sekarang. Misalnya tanah itu tahun ini setelah saya setahun harganya 1 miliar. 20% dari 1 miliar berapa? 25 juta. 25 juta. 25 juta. Ternyata tahun depan kena haul lagi dan tanah sudah harganya 2 miliar. Berarti 50 juta. Berarti waktu antum bayar zakat, antum bayarnya 75 juta. Paham? 25 juta berdasarkan tanah harga tahun lalu dan 50 juta berdasarkan harga tanah tahun sekarang. Antum goyang atau bingung atau gimana? Siapa juga ustaz yang jualan tanah di sini? Enggak ada yang punya tuan tanah di sini. Semuanya utang tanah. Enggak apa-apa. Yang penting antum paham. Ini nanti dikiaskan sama yang lainnya. Intinya sekedar sederhana. Taib, jika tanah tersebut ternyata antum jual belikan tapi antum tanamkan sawah, tanamkan yang kena zakat ya. Kemudian ternyata pada tahun depan sawah harus bayar zakat, tanah juga harus bayar zakat. Apakah dibayarkan dua-duanya? Yang benar, iya dibayarkan dua-duanya. Zakat beras ente bayarkan, zakat tanah juga ente bayarkan. Zakat beras saat kala panen, tidak tunggu haul. Kalau pas kebetulan pas panen pas haul, panen yang kedua, beras berapa bulan sekali panen? Hah? Setahun 3 kali, masya Allah. Baik. Ini tanah, ini rumah. Sekarang penting bagi orang properti. Rumah, kita jual beli rumah, kita bangun rumah 10 dan seterusnya. Sebelum kita bangun rumah, kita kan beli beras, beli pasir, beli semen, beli besi-besi, dan kita tahu ini semua besi, semua pasir, semua semen akan berubah jadi rumah. Paham tidak? Sekarang saya mau bangun rumah, untuk bangun rumah butuh 2 tahun. Proyek saya proyek 2 tahun. Sejak awal saya sudah beli besi, beli bahan-bahan lah semuanya, besi, cat semuanya. Semua ini cat, semen, kemudian pasir, semuanya akan jadi rumah. Tetapi di rumahnya 2 tahun lagi. Saya total semua yang biaya saya keluar ini ternyata 5 miliar. Saya mau bikin proyek besar. Kalau jadi rumah bakalan laku 20 miliar. Tapi modal saya untuk ini semua, selain semuanya, tanah juga semuanya. Karena kalau rumah dibeli tanah-tanahnya enggak. Berarti yang saya mau jual ya kan tanah juga dijual. Berapa? Yang saya mau jual semennya, apalagi pasirnya, besinya, catnya, tanahnya akan saya sulap jadi rumah 2 tahun lagi. Sejak kita punya modal 5 miliar, ini sudah kena zakat. Karena ini sudah termasuk barang dagangan, suatu saat akan kita jual. Tetapi zakatnya dilihat dari harga belinya, karena belum jadi barang. Paham? Jadi kalau sudah 2 tahun kita kenakan zakat dari modal ini semua. Tanahnya berapa, besi-besinya berapa. Ini orang properti. Untung antum bukan properti, alhamdulillah. Antum bukan developer ya. Kalau antum developer, antum harus tahu ini. Jadi semua modal yang antum miliki itu antum harus hitung zakatnya. Selama dia belum jadi rumah, maka zakatnya adalah zakat harga belinya. Zakat harga belinya. Paham? Tetapi kalau sudah jadi rumah, ternyata sudah antum bangun 100 rumah, antum mulai jualan. Ada yang laku setahun, ada yang laku 2 tahun, laku 3 tahun. Maka ini barang semua, antum bayar zakat, zakatnya harga jual. Kenapa harga jual? Karena rumah tersebut akan berubah jadi duit. Jadi kalau kita kasih logika, sederhananya begini. Barang dagangan itu adalah duit atau emas yang berupa barang. Suatu saat akan berubah menjadi apa? Duit.
Sebagaimana duit kena zakat, barang juga kena zakat. Sebenarnya ini uang, tetapi uang dalam bentuk apa? Barang. Paham? Sekarang bagaimana kita bayar zakat? Saya seorang pedagang, saya pedagang motor. Saya punya showroom motor. Saya juga punya properti, Masya Allah. Ya. Terus saya juga punya duit, saya juga punya emas. Gimana cara saya bayar zakat? Saya kasih waktu aja, misalnya setiap tanggal 1 Ramadan, saya mulai hitung start dari situ. Dari 1 Ramadan berikutnya sudah kena haul semuanya. Paham? Sudah kena haul semuanya. Maka untuk saya bayar zakat, saya lihat duit saya berapa, ini kena emas saya berapa, saya gabungkan. Misalnya emas cuma 20 gram, tapi uang saya berapa? Uang saya cuma 5 juta. Tapi motor saya banyak, ini digabung semua. Jadi caranya, contoh ya, contoh, saya punya uang 5 juta, kena nisab atau tidak? Tidak. Saya punya emas 20 gram, kena nisab atau tidak? Tidak. Kalau saya gabungkan, kena nisab enggak? Belum. Karena nisab emas 85 gram. Tetapi saya punya motor, saya jualan 5 motor. Kalau laku ini masing-masing 10 juta 10 juta. Berarti nisab motor berapa? 50 juta. Digabungkan dengan emas dan duit saya, kena nisab atau tidak? Kena. Begitu caranya. Paham? Sudah, tinggal bayar. Berarti duit saya 5 juta plus emas 20 gram, taruhlah 500 ribu, berarti 10 juta plus motor harga kalau laku 5 motor 50 juta, berarti saya keluarkan zakat 20% dari 50 tambah 10 tambah 5. Berapa itu? Dari 65 juta. Saya keluarkan 25%. Begitu caranya. Maka sekarang masing-masing antum harusnya sudah bisa bayar zakat. Jangan terima zakat terus. Ada yang bertanya? Saya persilakan. Ya. Aduh. Kenapa? Antum bisa ambil setiap saat. Saya tidak tahu kalau begitu. Jadi kalau kita mau bilang uang antum tidak bisa dipegang sama sekali, bisa kita kiaskan kepada piutang yang tidak bisa diambil kecuali pada waktunya. Karena antum belum pegang uang secara sempurna. Allah alam bisawab. Kalau kita mau kiaskan, kita kiaskan kepada tadi apa namanya? Piutang yang tidak bisa kita ambil. Karena kita nggak bisa ambil kecuali tatkala pensiun. Baru kita benar-benar menguasai harta tersebut secara utuh. Maka nanti dia mulai kena haul tatkala kita terima uang tersebut. Tapi kalau antum boleh ambil setiap saat, ya kena. Antum bisa ambil setiap saat nggak? Nggak bisa. Allah alam bisawab, sepertinya dia hanya kena tatkala nanti sebagaimana piutang yang tidak bisa kita ambil. Ada lagi yang bertanya? Zakat perdagangan masing-masing sahamnya. Jadi zakatnya dihitung satu, tetapi masing-masing ditagih sesuai dengan saham dia. Tetap diambil 25%, tapi lihat sahamnya. Kalau antum 50%, berarti antum bayar 1,25%. Ya, kalau teman antum cuma 25% sahamnya, ya tinggal 2,5 bagi lagi 4. Gitu. Jadi sesuai dengan saham masing-masing. Kita belum selesai, masih ada zakat apa? Fitrah. Ya. Ini sudah paham? Sudah ya? Atau mau tanya ini baru zakat fitrah? Tanya dulu, ya sudah, tanya dulu, silakan. Ada yang tanya? Ini antar aja. Kalau antum bingung nanti, antum telepon Ustaz Erwandi ya. Di halo Ustaz ya, antum telepon Ustaz. Bilang kenapa? Disuruh Ustaz Firanda ya. Karena masalah begini kadang-kadang anak juga hang ya. Karena anak jarang membuka masalah seperti ini. Yang pengalaman dalam menjawab permasalahan masalah Erwandi. Tapi ini kita saling belajar. Saya jelaskan secara apa? Secara sederhana biar antum paham ya. Paling tidak kalau saya jelaskan, oh ini ada dapati begini-begini sehingga antum bisa nyambung ya.
Siapa lagi yang bertanya? Ya, Assalamualaikum. Enggak kedengaran. Antum matikan kali, nyalain. Antum maju, enggak. Sudah teriak aja, teriak. Marketing kenapa? Iya. Oh begitu. Jadi begini, kalau aturannya, kalau harta kita sudah mencapai nisab, ya, syaratnya kita baru wajib bayar zakat kalau kena haul. Tetapi kalau kita mau keluarkan zakat begitu kena ada nisab, boleh-boleh saja. Ya. Bahkan kita boleh keluarkan zakat untuk setahun, 2 tahun berikutnya. Contoh kita punya emas nih. Saya punya emas 100 gram, sudah kena nisab. Saya ingin bayarkan zakat 3 tahun sekalian, boleh. 2 tahun sekalian boleh. Tapi tidak wajib. Antum baru kena wajib kalau sudah kena apa? Haul. Sama antum baru jual barang, antum kena nisab, saya ingin bayar zakat, boleh. Tapi ini tidak wajib, bisa jadi nanti nisab turun, antum tidak kena. Tapi kalau antum ingin saya bayar aja lah. Kalau ternyata saya tidak kena zakat, sedekah, ya boleh-boleh saja. Tapi antum niatkan apa? Zakat. Tapi ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya perdagangan, misalnya aset kita 100 juta. Aset 100 juta. Aset perdagangan, kita punya utang. Aset itu apa? Aset ingat ya, kita punya barang. Aset itu bukan barang dagangan, barang bukan termasuk tokonya ya. Tokonya enggak dihitung. Barangnya aja. Barangnya aja ya. Barangnya 100 juta. 100 juta. Kita punya utang 25 juta. Utang 25 juta. Punya piutang 30 juta. Utang 30 juta ya. Piutangnya mudah diambil atau tidak? Orangnya susah bayar atau jatuh tempo bayar enggak? Ada yang sudah enggak bisa Enggak bisa diharapkan. Berarti diikhlaskan dengan terpaksa. Terpaksa ikhlas. Itu jangan dihitung. Yang dihitung yang mungkin untuk dibayar. Yang mungkin dibayar, yang biasanya rajin bayar yang berapa juta? Sekitar 10 juta. 10 juta. Ya sudah. Nanti 20 enggak usah dihitung. Nanti kalau terima baru bayar. Jadi terus kita punya uang cash 10 juta. Gimana cara menghitung? Jadi kita punya uang cash 10 juta. Kita punya aset 100 juta, barang dagangan, buku dan yang lainnya. Kita punya piutang yang mungkin diambil 10 juta. Kita punya utang 25 juta. Coba dihitung tadi. Ini sekarang sudah kena nisab jelas. Sudah kena nisab. Apakah sampai tahun depan masih begini kondisinya? Itu masalahnya. Kalau ternyata sampai tahun depan masih begini kondisinya, berarti bayarnya 10 juta ditambah 100 juta ditambah 10 juta. Berarti 120 juta. 25 juta utang. Kalau kita mau bayarkan ya jadi dikurangi 120 kurang 25 tinggal 95 juta. Tapi kalau kita nggak bayar utang, berarti kita bayar zakat dari uang di tangan 120 juta. Paham? Baik. Ya, silakan. Kita sudah bayar zakat, terus ya, bayar zakat karena zakat per tahun. Ya. Terus? Kita sudah bayar dulu. Boleh, boleh. Jadi kita boleh bayar zakat sebelum haul, yang penting sudah sampai nisab. Boleh. Kita boleh bayar zakat untuk setahun 2 tahun berikutnya, boleh. Meskipun belum sampai haul 1, haul 2. Yang penting sudah sampai apa? Nisab. Yang penting sudah sampai nisab, enggak ada masalah. Ya enggak apa, kita sebagian kita bayar depan, yang sisanya nanti pas haul, boleh. Enggak ada masalah. Dan setiap tahun kita harus bayar zakat. Setiap tahun kita harus apa? Bayar zakat. Baik. Kita selesai dulu. Di akhiran nggak boleh lama-lama karena itu kewajiban yang harus segera. Kita kena haul 1 Syawal, jangan diakhir-akhirkan. Semakin diakhirkan kita takutnya kita berdosa.
Karena itu uangnya orang miskin yang harus kita bayarkan. Kecuali ada uzur, kita safar sehari 2 hari, oke lah, nggak ada masalah. Kalau kita bisa pesan sama keluarga, tolong bayarkan, itu lebih baik ya. Baik. Sekarang kita bayar bahas tentang mustahik zakat. Siapa yang berhak membayar zakat? Tolong dibalik. Enggak, jangan dihapus. Hapus aja, hapus. Ada yang mau foto kan? Sudah terlambat. Nanti dikirim. Saya sudah kirim ke panitia yang lebih bagus daripada itu. Nanti di-share. Sekarang lagi di blog ya, cuma bisa 5 ya. Nanti insya Allah di-share. Sudah bisa 55. Alhamdulillah. Sabar. Baik, kita akan bicara tentang asnafu mustahiqiz zakat as-samani atau al-asnaf as-samaniyah. 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah. Saya lupa ayat berapa. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innama sedekah itu hanya untuk 8 orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fakir, fuqara. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah lil fuqara wal masakin wal muallafati wal amilin alaihin amil zakat. Amil zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah muallaf. Yang kelima budak. Yang keenam hutang, berhutang. Yang ketujuh fi sabilillah. Sabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Yang budak kita hapus dulu karena sekarang sudah nggak ada budak. Jadi tinggal 7 yang masih berlaku sampai sekarang ini. Fakir dan miskin. Apa namanya fakir? Fakir itu yang pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan. Itu namanya fakir. Miskin pemasukannya gimana tulisannya? Pemasukan kurang dari 1 tapi lebih dari setengah. Itu namanya miskin. Misalnya kebutuhan dia per bulan 4 juta, pemasukannya 2,5 juta. Paham? Berarti dia pemasukannya lebih dari setengah tapi masih kurang dari 1. Paham? Paham tidak? Begini, lapar atau gimana? Amil zakat, ya tukang tarik zakat. Kalau zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, Nabi tugaskan amil zakat. Amil zakat itu bisa jadi orang kaya, dia bukan orang miskin. Nah, amil zakat itu berhak mendapatkan zakat sesuai dengan upah yang wajar untuk dia. Ingat ya, sesuai dengan upah yang wajar untuk dia. Karena sebagian orang ngawur, dia dapat zakat nih, dapat zakat 800 juta. Langsung dia bagi 8, ambil zakat 1/8. Enggak benar seperti itu. Ambil zakat 1/8 dapat 100 juta, enggak benar. Bukan begitu. Ambil zakat itu dia cuma dapat gaji yang sesuai dengan wajar. Kalau kerja seperti itu dapat berapa? Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia enggak boleh ngambil zakat. Kalau dia sudah digaji oleh pemerintah, dia boleh ngambil zakat. Memang dia tugas untuk ngumpulin zakat, dia hitung zakat, dia ngambil zakat, datang ke sana. Ini namanya amil zakat. Nah, dia boleh ambil bukan dengan persentase. Kalau dapat zakat 1 miliar dapat sekian banyak, enggak boleh seperti itu. Dia dapat zakat sesuai dengan pekerjaan dia. Kira-kira orang seperti ini gaji berapa yang wajar, paham? Itu zakat yang berhak dia dapatkan, bukan kemudian 1/8 diambil ya.
Paham? Berarti dia apa? Gaji yang wajar ya. Upah yang wajar. Mu'allaf ini ada dua. Mu'allaf ada dua. Mu'allaf muslim, mu'allaf kafir. Mu'allaf kafir ada dua juga. Yang diharapkan masuk Islam. Yang ditakuti gangguannya. Jadi mu'allaf itu secara bahasa wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang diambil hatinya, dilembutkan hatinya. Maka bisa dua, pertama baru masuk Islam, bukan muslim ya. Apa baru masuk apa? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Nah, kalau dia baru masuk Islam, kita perlu kasih dia duit, kasih dia pemberian agar kokoh imannya. Betapa banyak orang masuk Islam karena duit. Begitu dia masuk Islam, lama dia kenal Islam, akhirnya dia kokoh imannya. Seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Nabi dahulu memberikan harta kepada orang-orang baru masuk Islam. Kemudian Nabi juga dahulu memberikan harta kepada orang-orang kafir yang diharapkan islamannya. Jadi kalau ada orang kafir, kita lihat dia mulai dekat-dekat, mulai kenal-kenal belajar Islam, kasih dia bantuan supaya dia lebih tertarik dengan apa? Islam. Diharapkan dia masuk Islam. Atau orang kafir yang suka ganggu. Ini ada orang selalu kafir ini. Misalnya ada PRT kafir, ini sering ganggu aja kerjanya. Udah kita kasih zakat. Biar dia enggak ganggu, dia orang Islam baik. Dia enggak tahu itu uang zakat. Kasih aja. Biar dia enggak ganggu, enggak apa-apa. Kalau ada orang kafir kita takutkan gangguannya kepada orang Islam, boleh kita kasih apa? Zakat. Ya, ini namanya mu'allaf. Hutang kalau punya hutang, maka kita kasih dia yang bisa melunasi apa? Hutangnya. Ini kebanyakan sekarang asnaf ini, bagian ini terlalu banyak. Fi sabilillah ada khilaf. Apakah yang dimaksud fi sabilillah? Apakah hanya mujahid atau umum? Sebagian ulama mengatakan mujahid, kita berikan dia zakat yang perluan dengan jihadnya untuk beli barang-barang perangnya, maka boleh diuang zakat kalau itu jihad yang syar'i. Benar-benar jihad yang syar'i. Ada yang mengatakan umum, termasuk mujahid adalah penuntut ilmu, para pendakwah, mereka juga. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala ya. Karena di Saudi terkadang mereka memberikan zakat kepada para penuntut ilmu, pada pendakwah, karena sekarang jihad yang paling penting adalah jihad dengan dakwah, jihad dengan dakwah. Dan Allah menamakan tersebut dengan jihad. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Muhammad, jihadlah kepada mereka bihi, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Sama Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina, berjihadlah melawan orang kafir dan berjihadlah melawan orang munafik. Bagaimana cara berjihad melawan orang munafik? Dengan ilmu. Karena orang munafik enggak boleh dibunuh. Jihad dengan orang munafik dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah, menuntut ilmu, apalagi membantah kristenisasi misalnya, pakai uang zakat enggak apa-apa. Pakai uang zakat enggak apa-apa untuk membendung orang-orang kristenisasi, membendung pemurtadan ya, membendung penon musliman ya, apa namanya, kasih dia duit supaya membendung hal tersebut. Ibnu Sabil yaitu orang yang bersafar kehabisan duit. Kita kasih dia zakat yang cukup buat dia pulang ke rumahnya dengan bekal perjalanannya. Sudah sampai, sudah selesai, bukan Ibnu Sabil lagi. Jadi secukupnya. Paham? Inilah yang disebut dengan orang-orang yang berhak untuk dapat zakat. Nah, dari sini kita tahu zakat tidak boleh kita bayarkan untuk bangun masjid, tidak boleh. Karena Allah mengatakan di awal ayat, innama, zakat itu hanya untuk. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan. Kalau membangun masjid dengan uang sedekah, ya. Adapun kalau zakat mal, maka dengan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, bagaimana kita bayar zakat? Untuk fakir dan miskin, maka zakatnya dibayar zakat mal yang cukup memenuhi kebutuhannya setahun.
Contoh, ada seorang, dia punya penghasilan cuma 2 juta, sementara keperluan kehidupannya 3 juta. Dia masuk fakir atau miskin? Miskin. Lebih dari setengah, kurang dari 1. Kita hitung selama 12 bulan, berarti dia butuh tambahan uang 12 juta. Kasih dia 12 juta. Seperti itu. Ustaz, kalau balik 12 juta dia belikan macam-macam, sudah. Kalau gitu setiap bulan kita kasih apa? 1 juta. Tapi kita sisihkan buat dia 12 juta. Sehingga selama setahun dia tidak kekurangan. Ada seorang fakir, dia punya uang penghasilan cuma 1 juta, kebutuhannya 4 juta. Ya, dia fakir tapi istrinya 2 misalnya. Kebutuhannya 4 juta. Sementara penghasilan cuma berapa? 1 juta. Maka kita hitung keperluan dia 3 juta. Per bulan kali 12 berarti itu berapa? 36. 3 kali 12 berapa? 36 juta. Kalau kita kasih 36 juta, khawatir dia langsung sembarangan dia kawin lagi, jangan. Oleh gitu boleh kita setorkan setiap hari 3, tapi kita sisihkan buat dia berapa? 36 juta. Sehingga selama setahun dia tidak repot, dia tidak kesulitan. Paham? Itu cara berzakat. Baik, inilah asnam mustahiqiz zakat. Tsamaniyah tidak boleh kita bayar sembarangan luar daripada ini. Nah, untuk zakat fitrah cuma ini yang boleh dibayar, fakir dan miskin. Ini khusus zakat fitrah. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Selama dia berpuasa mungkin dia ada kekurangan, mungkin dia ngomongannya kotor atau pandangannya salah-salah, maka dengan berzakat fitrah puasanya jadi bersih. Yang fungsi kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah cuma untuk fakir dan apa? Miskin. Paham? Baik. Sekarang kita bahas tentang zakat fitrah, masih ada waktu sedikit ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah. Zakat fitrah pertama hanya wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau ada seorang masuk Islam menjelang maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia kena wajib zakat fitrah. Kalau dia mau bayar, maka dia harus bayar. Tapi kalau dia masuk Islam setelah azan maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Ada orang anaknya lahir sebelum maghrib, maka terkena wajib bayar zakat fitrah. Kalau anaknya lahir setelah maghrib, tidak kena wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau anak dalam perut, dianjurkan bayar zakat fitrah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, jadi hukumnya apa? Wajib. Dia lahir setelah maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Jadi dia berkaitan dengan orang yang menemukan malam atau terbenam matahari. Ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum azan maghrib, kena wajib zakat fitrah enggak? Enggak. Karena dia meninggal sebelum maghrib di hari terakhir. Tapi kalau dia meninggal salat isya di malam takbiran, dia sudah kena zakat fitrah. Maka orang walinya yang membayarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah berapa harus dibayar? Yang dibayar zakat fitrah adalah 1 sa'. 1 sa' dari, kalau zaman dahulu, min tamar, dari korma, dari zabib, dari kismis, kemudian dari syair, dari gandum, dari bur, dari gandum juga. Ya, intinya secara umum dapat ulama mengatakan 1 sa'. Ada sebagian ulama mengatakan kalau bur setengah sa', tapi yang secara umum 1 sa'. Nah, 1 sa' itu adalah ukuran volume, literan, bukan berat. Dan 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mud itu begini. Dengan ukuran tangan orang yang sedang, kalau dia mengambil korma yang kering, dia ambil ini 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. 4 mud lah 1 sa'. Dahulu ada seorang ulama di kota Madinah, kalau dia bayar zakat, dia bayarnya begitu, enggak usah timbang-timbang. Sini, dia ambil beras 1, 2, 3, 4, 1 sa' selesai. Enggak tahu berapa beratnya. Karena 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu begini, 1 begini. Ya, tergantung gunungnya seberapa bisa berubah kan. Tapi wajar lah kalau dia ambil begini, wajar, yang wajar 1.
entah berapa. Tapi maka tatkala dikonversikan dari volume menjadi berat, ini berubah berbeda-beda. Ya. Berat 4 beginian kismis, maksud saya anggur yang sudah kering, beda dengan 4 ginian beras, itu tidak? Beratnya beda-beda. Beda dengan 4 ginian korma, beda dengan 4 ginian gandum. Maka tatkala dikonversikan dari ukuran volume menjadi ukuran berat, ini timbullah khilaf di kalangan para ulama. Saya baca-baca tentang beras, maka mereka bedakan lagi. Kalau beras India berapa, beras ini berapa kilo, mereka detail. Beras Indonesia kecil-kecil berapa. Intinya kalau antum mau hati-hati bayar 3 kilo. Karena rentan ada 20, ada yang bilang 24, ada yang 2,8. Intinya lebih hati-hati, ada yang mengatakan 3. Udah ente bayar 3 kilo aja. Lebih aman. 3 kilo. Saya rasa di sini mungkin 2,5. Ada pendapat 2,5. 2,5 oke, tapi saya bilang lebih hati-hati bayar berapa? 3 kilo. Karena itu konversi dari volume menuju ke berat. Terus zakat fitrah, apakah boleh dibayar dengan uang? Ijma ulama, bukan ijma, jumhur ulama mengatakan harus dengan beras, harus dengan makanan pokok. Kalau tidak dengan makanan pokok maka tidak sah. Pendapat Hanafiyah mengatakan boleh dengan duit. Pendapat tengah adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, boleh dengan duit kalau dalam kondisi hajat, sangat-sangat keperluan. Contoh, kita mau bayar beras, bayar zakat sampai semuanya punya beras. Dia enggak butuh beras, dia butuh misalnya Allah alam bisawab ya. Ini semua orang punya beras ya. Dia butuh lauk misalnya ya. Tidak butuh beras lagi ya. Allah alam bisawab, tapi lebih hati-hati, saya katakan lebih hati-hati adalah dengan beras, karena pendapat 3 madhab, bahkan mereka mengatakan tidak sah kecuali dengan apa? Beras. Kecuali dengan beras. Contoh, kita nggak bisa bayar dengan beras. Contohnya ada suatu kepulauan atau suatu tempat kita kirim beras nggak bisa ke sana. Ya udah kita kirim duit aja. Kirim duit, mungkin beli beras nggak sempat, ya udah bagi duit. Kalau memang dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asal kita berusaha bayar apa? Beras. Nah, kalau ada orang, kita petugas amil zakat, ada yang bayarkan uang, kita bilang, ini uang saya mau belikan beras ya. Jadi kita tetap bagi apa? Beras. Lebih hati-hati, lebih afdal, dan sepakat kalau beras, semua sepakat sah. Kalau duit, jumhur mengatakan tidak sah, Hanafiyah mengatakan apa? Sah. Ya, lebih hati-hati beras, kecuali dalam kondisi terdesak baru kita bagikan dengan uang kalau memang kondisi terdesak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan boleh sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran, boleh. Jadi kita boleh keluarkan zakat karena sekarang distribusi enggak mudah. Kita boleh distribusi zakat misalnya hari ke-29 boleh, hari ke-28 boleh, hari ke-27 boleh. Terutama mungkin perlu, tapi kalau paling bagus yang menjelang lebaran. Kalau memang kita merasa mampu untuk membagikan di menjelang lebaran, itu yang terbaik. Bahkan yang terbaik adalah sebelum kita sholat Id. Itu yang terbaik. Tapi susah, terkadang kita sebelum sholat Id cari orang mau bayar zakat, enggak ada yang mau terima zakat, susah. Padahal zakat tidak boleh dibayar setelah sholat Id. Kenapa semakin dekat lebaran semakin baik untuk dibayar? Karena fungsi zakat fitrah adalah agar orang tidak kelaparan pada hari tersebut. Mereka punya beras, mereka bisa makan beras. Tidak punya lauk, mereka bisa campur dengan apa? Garam, atau mereka bisa cari lauk, yang penting beras ada. Itu yang paling penting. Jadi zakat fitrah itu fungsinya bukan memperkaya orang, bukan untuk memenuhi kebutuhannya setahun. Itu zakat mal. Paham? Ini beda. Makanya kata para ulama, zakat fitr hanya dibayar untuk 2 asnaf. Cuma miskin dan apa? Fakir. Ya, fakir miskin saja. Bukan untuk utang enggak, bukan orang berutang enggak, tapi untuk fakir dan miskin saja. Itulah kira-kira kaitannya dengan zakat fitr. Kita masih ada waktu sedikit. Pertanyaan Ustaz, jika pihak masjid menyediakan beras untuk zakat fitrah, kemudian masyarakat membeli beras itu untuk zakat fitrah di masjid tersebut, apakah seperti diperbolehkan? Boleh, tetapi jual di luar masjid. Jangan di masjid. Jual di depan sana pun pintu masjid. Jangan. Masjid ini memudahkan, enggak ada masalah. Ya. Atau lebih mudah misalnya enggak usah jualan. Bilang saja kita akan menalangi, jadi taukil. Silakan bayar di awal bulan, enggak ada. Nanti saya akan beli apa? Kita beli beras dan kita akan bertanggung jawab distribusinya. Ya itu lebih bagus daripada jualan. Ya.
daripada buka jualan. Tapi seandainya dia buka jualan di luar masjid enggak apa-apa. Ya. Banyak takmir yang bagus, jadi mereka terima duit, mereka bilang kami terima duit sampai tanggal sekian. Kenapa? Karena kami butuh waktu untuk apa? Untuk beli beras dan untuk mempersiapkan distribusinya. Tetapi tetap aja disediakan, tiba-tiba ada malam lebaran bayar, berusaha kita terima. Kita terima ya, agar kita bisa distribusikan. Apa hukumnya bayar zakat fitrah di sekolah dan bayar zakat fitrah di rumah lagi? Lebih afdal yang mana? Enggak di mana saja, yang penting kita tahu yang menerima zakat tersebut amanah, dia akan membelikan beras dan dia akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Cukup salah satu, tapi yang terbaik adalah yang di sekitar kita. Jadi di antara fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kecemburuan orang yang miskin di sekitar kita. Makanya terkadang kalau kita bayar zakat mal, kita turun tangan, bukannya riya, bukan. Tapi agar orang masyarakat miskin tahu, saya ini bayar zakat. Maka kita tunjukkan, saya bayar, panggil orang miskin, kita kasih. Supaya dia tidak hasad sama kita. Nanti kalau kita suruh orang bayar, ini orang kaya nggak bayar-bayar. Padahal itu suruhan kita. Saya mau ikhlas, karena kita mau ikhlas, akhirnya orang suudzon. Ya. Jadi terkadang kita memang tunjukkan supaya mereka tidak suudzon kepada kita dan itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah diambil orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Yang terbaik adalah orang miskin sekitar. Tapi seandainya kita berikan agak jauh, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Tapi hukum asalnya kita bayar zakat fitrah untuk orang sekitar kita. Bolehkah membayar zakat tanpa sepengetahuan keluarga? Tidak boleh, harus kasih tahu. Saya mau bayarkan zakat fitrahmu karena dia butuh taukil. Kasih tahu aja, saya bayarkan kamu, ya. Jadi sebelum kita bayar, kita kasih tahu dia, saya akan bayarkan kamu. Kecuali keluarga memang sudah tahu memang tugas saya tidak perlu bilang istri anak-anak saya bayar aja. Karena mereka tahu memang saya yang harus bayar untuk mereka. Tapi kalau saya bayarkan kakak misalnya, maka saya kasih tahu. Misalnya ibu saya sudah tahu kalau saya yang bayarkan zakat tiap bulan, tiap tahun, ya sudah, saya nggak perlu kasih tahu. Mereka sudah tahu kok biasanya memang saya yang bayar, dari awal mereka sudah serahkan. Tapi kalau kakak, tetangga, kawan, kita perlu kasih tahu sebelum kita bayar. Apakah zakat dagang dihitung seluruh aset atau omset atau keuntungan bersih selama setahun? Semua aset yang diperjualbelikan, tempatnya tidak, tapi barang-barang. Gampangnya gini, antum punya toko apa? Toko beras sudah. Ente toko banyak masuk keluar sudah. Tahun depan ente lihat barang dagangan tinggal berapa nilainya. Oh, ini nilainya sekian. Duit berapa? Sudah, yang ada di tangan aja. Ya. Gitu aja caranya. Karena kalau barang dagangan kita jual kan jadi duit. Haul tidak berhenti. Karena itu hanya berubah dari uang berbentuk barang, uang berbentuk kertas atau uang berbentuk rekening. Itu semua duit. Maka dengan dijualnya barang dagangan menjadi duit atau diambil di transfer, itu tidak menghentikan haul. Karena hakikatnya masih sama. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Sudah tinggal uang barang tersisa berapa, uang rekening berapa, sudah tinggal dihitung, keluarkan 20%. Gitu mudah. Bagaimana cara mengatasi bapak atau ibu-ibu kalau yang mau zakat pakaian lut. Ustadz, apakah jika lupa membayar zakat fitrah harus mengqadha'nya? Kalau sudah selesai orang sholat maka jadi sedekah biasa, tetap dibayar istighfar, tetap dibayar apa? Istighfar. Demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan nanti habis lebaran insyaallah kalau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bayar zakat ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.